Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Asep Dedi SSIMM selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian bisnis. Pada saat ini saya akan memaparkan materi tentang adaptasi strategi pemasaran global Starbucks di Indonesia. Yang pertama adalah latar belakang. Penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena masuknya merek global seperti Starbucks ke pasar Indonesia yang memiliki karakteristik konsumen, budaya, dan tingkat persaingan berbeda dengan pasar asalnya. Sebagai perusahaan multinasional, Starbucks dituntut untuk menyesuaikan strategi pemasaran global agar tetap relevan dengan kondisi pasar lokal tanpa menghilangkan konsistensi identitas merek. Adaptasi strategi pemasaran menjadi aspek penting dalam menentukan keberhasilan perusahaan dalam mempertahankan daya saing di pasar Indonesia. Adapun juga rumusan masalah, yang pertama yaitu bagaimana bentuk adaptasi strategi pemasaran global Starbucks di Indonesia. Yang kedua ada faktor apa saja yang mempengaruhi penerapan adaptasi strategi pemasaran global Starbucks di Indonesia. Yang terakhir ada bagaimana implikasi adaptasi strategi pemasaran global Starbucks terhadap respon konsumen Indonesia. Adapun juga tujuan penelitiannya yaitu untuk menganalisis bentuk adaptasi strategi pemasaran global Starbucks di Indonesia. Untuk juga mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan adaptasi strategi pemasaran global Starbucks di Indonesia dan mengetahui implikasi adaptasi strategi pemasaran global Starbucks terhadap respon konsumen di Indonesia. Adapun juga tinjauan pustakanya, penelitian ini berfokus pada konsep strategi pemasaran global dan adaptasinya di pasar lokal. Strategi pemasaran global dilakukan perusahaan multinasional untuk menjaga konsistensi merek dan efisiensi. Namun penerapannya sering memerlukan penyesuaian karena perbedaan budaya, preferensi konsumen, dan kondisi persaingan di tiap negara. Adapun juga metodologi penelitiannya, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif explanatory dengan data primer berupa kuesioner skala nilai 1-5. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan dan loyalitas pelanggan Starbucks di Indonesia. Adapun juga populasinya dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen Starbucks di Indonesia yang pernah melakukan pembelian dan menggunakan layanan Starbucks, baik di gerai maupun melalui layanan digital. Adapun juga sampelnya, penelitian ini menggunakan 30 responden konsumen Starbucks di Indonesia dengan kriteria pernah membeli atau mengonsumsi produk Starbucks, pernah berkunjung ke gerai Starbucks. Dan konsumen Starbucks bersedia mengisi kuesioner penelitian karakteristik responden dan didominasi oleh usia dari 21 sampai 25 tahun dan jenis kelaminnya yaitu rata-rata perempuan. Adapun juga analisis datanya menggunakan uji validitas dan reliabilitas kuesioner dan menganalisis deskriptif. Adapun juga perhitungan indeks variabelnya yaitu kualitas pelayanan pada variabel X, kepuasan pelanggan pada variabel Y, dan loyalitas pelanggan pada variabel Z. Adapun juga research gap-nya, yaitu yang pertama ada studi terdahulu fokus pada adaptasi strategi pemasaran global Starbucks secara kuantitatif dan deskriptif tanpa pengujian empiris hubungan antar variabel. Studi ini menggunakan pendekatan metode penelitian bisnis kuantitatif untuk mengukur hubungan antar variabel secara objektif serta menyesuaikan dengan karakteristik pasar lokal Indonesia. Celah risetnya yaitu terletak pada kajian strategi pemasaran global yang cenderung bersifat umum, sementara penyesuaian terhadap preferensi konsumen lokal serta pengaruhnya terhadap kualitas layanan, kepuasan, dan loyalitas pelanggan di Indonesia masih kurang terintegrasi dalam satu analisis. Di sini ada pada kualitas pelayanan variabel X, diartikan sebagai tingkat kemampuan Starbucks dalam memberikan layanan yang sesuai dengan harapan konsumen melalui standar pelayanan yang konsisten dan profesional. Kualitas pelayanan tercermin dari sikap dan keramahan barista, kecepatan dan ketepatan pelayanan, kenyamanan suasana gerai, serta kemampuan karyawan dalam merespons kebutuhan dan keluhan konsumen. Adapun juga kepuasan pelanggan pada variabel Y, merupakan tingkat perasaan senang atau kecewa konsumen setelah membandingkan harapan dengan pengalaman yang diperoleh saat menggunakan produk dan loyalitas Starbucks. Kepuasan pelanggan tercermin dari kesesuaian kualitas produk dan pelayanan, kenyamanan selama berada di gerai, serta pengalaman keseluruhan yang dirasakan konsumen. Tingkat kepuasan ini menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan adaptasi strategi pemasaran global Starbucks di Indonesia.
Adapun juga loyalitas pelanggan pada variabel Y, komitmen konsumen untuk tetap memilih Starbucks secara berulang dan konsisten, meskipun terdapat banyak pilihan merek lain. Loyalitas tercermin dari kebiasaan membeli ulang, preferensi terhadap Starbucks, kesediaan merekomendasikan kepada orang lain, serta ketahanan konsumen terhadap pengaruh promosi pesaing. Variabel ini menunjukkan keberhasilan Starbucks dalam mempertahankan hubungan jangka panjang dengan pelanggan di Indonesia. Di sini ada pun juga karakteristik responden. Berdasarkan usia, dapat diketahui bahwa mayoritas responden berada pada rentang usia 21 sampai 25 tahun, yaitu sebanyak 15 responden, 50% yang menunjukkan bahwa kelompok usia produktif mendominasi konsumen Starbucks di Indonesia. Responden berusia 18 sampai 20 tahun berjumlah 8 orang, yaitu sekitar 27%. Sedangkan responden berusia di atas 25 tahun berjumlah 7 orang, yaitu 23%. Berdasarkan jenis kelamin, responden didominasi oleh perempuan, yaitu sebanyak 18 responden, sedangkan responden laki-laki berjumlah 12 responden. Hal ini menunjukkan bahwa Starbucks lebih banyak dikonsumsi oleh konsumen perempuan yang sejalan dengan karakteristik konsumen kafe modern dan gaya hidup urban. Saya menggunakan uji hipotesis stimulan atau yang disebut uji F, digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Hasil uji F simultan dan nilai signifikansinya yaitu 0,000 kurang dari 0,05. Keputusannya karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka H3 diterima. Kesimpulannya yaitu kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelanggan Starbucks di Indonesia. Adapun juga hasil regresi linear berganda, pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan. Persamaan regresinya yaitu Y sama dengan 8,214 0,672x. Nilai signifikasi 0,000 menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Pengaruh kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan. Persamaan regresinya Z sama dengan 3,102, 0,281X, dan 0,519Y. Hasil uji F menunjukkan signifikasi kurang dari 0,05 sehingga kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Nilai R2 yaitu 0,614, artinya 61,4% loyalitas pelanggan dijelaskan oleh kedua variabel tersebut. Adapun juga hipotesis penelitiannya pada H1, kualitas pelayanan Starbucks berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan Indonesia. H2-nya yaitu kepuasan pelanggan berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan Starbucks di Indonesia. Ketiganya yaitu kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan Starbucks di Indonesia. Penelitian ini menguji apakah penyesuaian strategi perpasaran Starbucks dan mutu pelayanan yang diberikan mampu membentuk tingkat kepuasan pelanggan. Selanjutnya, kepuasan tersebut dianalisis pengaruhnya terhadap kesetiaan pelanggan dalam jangka panjang. Seluruh dugaan ini akan dibuktikan secara empiris menggunakan pendekatan penelitian bisnis. Hasil dan pembahasannya. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan memiliki rata-rata indeks sebesar 0,82 pada skala 0 sampai 1. Variabel kepuasan pelanggan memiliki indeks 0,78 yang mengindikasikan bahwa sebagian besar pengalaman pelanggan dinilai positif baik dari sisi kualitas minuman, suasana gerai maupun tata layanan. Yang terakhir pada variabel loyalitas pelanggan memperoleh indeks 0,74. Nilai ini mencerminkan perilaku pembelian ulang yang konsisten, kenaikan penggunaan program loyalitas Starbucks Rewards, dan bertambahnya atraksi berbasis aplikasi. Adapun juga kesimpulannya, adaptasi strategi permasaran global Starbucks Indonesia berhasil membangun kinerja layanan yang konsisten dan relevan bagi masyarakat lokal. Hasil simulasi menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan, dan kepuasan tersebut menjadi faktor kunci dalam membentuk loyalitas pelanggan. Dampak kualitas pelayanan terhadap loyalitas juga terlihat secara langsung, namun efeknya lebih kuat ketika kepuasan pelanggan hadir sebagai penghubung.
Adapun juga sarannya menyarankan agar Starbucks terus meningkatkan kualitas pelayanan secara konsisten, khususnya pada aspek kecepatan layanan, keramahan karyawan, dan kenyamanan gerai, karena terbukti berpengaruh signifikan terhadap kepuasan dan loyalitas pelanggan. Peneliti ini juga menyarankan agar tingkat kepuasan pelanggan dijadikan sebagai indikator utama dalam evaluasi strategi pemasaran. Terima kasih kepada Bapak Asep Dedi. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.